Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 akan mewawancarai inspeksi jasa inspeksi IJM. Sebelum kita melakukan interview, alangkah baiknya kita perkenalan diri masing-masing. Dari saya sendiri, Alfian Evansyah Putra dengan NIM 2023-8135. Dan saya Dwi Rama Saputra dengan NIM 2023-8163. Saya Adrian Batua dengan NIM 2023-80119. Ya teman-teman, kali ini kita udah bersama Mas Bayu selaku pemilik inspektor IJM ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mewawancarai seputar kegiatan inspektor IJM ini. Pertama pertanyaannya yaitu sejak kapan sih usaha jasa inspektor mobil ini berdiri sih Mas Bayu? Kalau untuk usaha jual beli mobilnya itu di tahun 2000, cuma berdiri sewa jasa inspektornya itu di tahun 2025 guys. Nah, selanjutnya layanan inspeksi apa aja sih yang tersedia di Ilham Jaya Motor? Pokoknya kita menyediakan sewa jasa inspektor mobil, jadi kita mengidentifikasi bahwasanya ini mobil bekas laka atau banjir, terus dari segi persurat-suratan, terus mesin dan segala macam kita inspektor keseluruhan. Nah itu yang ada di Ilham Jaya Motor Inspektor. Oke, selanjutnya berapa sih kisaran harga untuk paket inspeksi mobil ini? Oke guys, jadi kalau kita buat jasa inspektor yang nggak ngecek scanan itu paling di harga 250.000 per satu mobil. Nah kalau misalkan teman-teman mau ngecek yang lebih bagian intimnya lagi mobil, itu pakai scanner itu 300.000. Ya, Golong murah ya Mas Bayu? betul. Selanjutnya berapa lama sih proses inspeksi berlangsung? Kalau untuk berlangsung inspektornya itu di kisaran 30 menit minimal, tergantung kesulitan mobil ya guys ya, kan mobil beda-beda kan. Jadi paling enggak minimal 30 menit untuk inspektornya. Selanjutnya tim IJM sendiri ada berapa orang sih? Kalau buat tim yang terbentuk di Ilham Jaya Motor itu ada 4 orang tim kita untuk mengecek inspeksinya ya. Oke, sekian dari pertanyaan saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, kali ini saya melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Ya, bagaimana sih langkah-langkah standar yang dilakukan dalam inspeksi mobil ini? Jadi langkah-langkah pertama yang kita lakukan, kita lihat dulu sebelum menyalakan mesin, kita lihat dulu di bagian bodi-bodinya keseluruhan eksteriornya. Setelah itu kita masuk, kita cek speedometernya apakah ada engine mesin yang nyala atau enggak. Nah itu kan kita buat estimasi perbaikan jika misalkan ada. Nah setelah itu kita cek semua keseluruhan eksterior, interior, terus selanjutnya ya mesin-mesin dan segala macam. Baru kita habis itu setelah itu kita cek persurat-suratan. Jika persurat-suratan semua sudah oke, udah nggak ada terindikasikan BPKB palsu, baru kita full up semua ke konsumen. Setelah itu nanti konsumen yang memutuskan bahwasanya mobil ini akan dibeli atau enggak dengan estimasi yang sudah kita berikan. Berarti benar-benar dicek semuanya ya? Betul. Dari mobil sampai ke sana ya? Betul, sama yang jual itu kita cek. Oh iya. Betul. Selanjutnya peralatan apa aja sih yang digunakan untuk mengecek kondisi mesin dan bodi kendaraan biasanya? Oke guys, jadi saya mau ngasih tahu sebentar ya. Berarti ini barang-barang yang buat ngecek-ngecek mobilnya ya? Ya ini tergolong sangat sangat efisien untuk saya bawa kemana-mana. Ini ada senter nih, ini buat ngecek mesin, ruang mesin. Terus ini ada alat pendeteksi bodi. Nah ini kita bisa cek apakah bodi ini ketebalannya berapa. Itu udah kelihatan ya bekas nabrak atau enggak? Betul. Nah ini senter SUV untuk pengecekan persurat-suratan. Jadi kita cek BPKB-nya apakah muncul di BPKB-nya, UV-nya. Nah itu berarti artinya BPKB itu ori guys ya. Gitu. Ini alatnya. Takutnya BPKB-nya palsu ya? Betul Mas Rian, betul. Ya selanjutnya
jenis kendaraan apa yang paling sering Anda inspeksi? Mobil keluarga kah atau SUV atau mobil mewah yang sering banget nih? Yang sering banget pastinya ya ini nih guys, bisa kita lihat ini ada mobil Suzuki itu. Oh, R3 berarti ya? Itu peminatnya banyak banget. Itu biasanya orang-orang inspeksi saya tuh banyak banget lah, produk-produk Suzuki, Toyota. Nah itu paling banyak lah Sejauh ini. Ini. Pertanyaan selanjutnya, apa jenis kerusakan yang paling sering ditemukan saat inspeksi mobil bekas nih? Yang sering ditemuin? Yang sering ditemui itu biasanya kerusakan di bodi guys ya, karena kan mungkin wajar ya, apa namanya, mobil second sama ownernya dicat ulang terus didempul. Nah biasanya kan kadang tukang catnya kurang baik tuh, sehingga catnya kadang ada yang kurang bagus, ada yang belang. Nah itu biasanya sering kita temuin. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana Anda memastikan laporan inspeksi mudah dipahami oleh pelanggan nih, biar bisa dipahami sama pelanggan konsumennya nih? Nah, jadi kita ada dokumentasinya, kayak misalkan Suzuki R3 GL 2018 manual. Nah kita kasih tahu tuh spesifikasinya, surat-surat lengkap dan segala macam. Terus baru bawahnya saja minusnya nih, minusnya apa dengan estimasi sekian. Oh, ada estimasi kerusakan berarti ya? Ada. Jadi apa namanya, konsumen udah tahu estimasi yang bakal diperbaiki gitu. Terus selanjutnya Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari teman saya tadi. Itu apakah tantangan terbesar dalam memberikan penilaian objektif terhadap mobil yang diperiksa? Sejauh ini hasil yang kita eksekusi mobilnya itu tuh hasilnya tuh keseluruhannya alhamdulillah selalu maksimal ya. Jadi tantangannya sih menurut saya nggak ada, karena kita mengecek keseluruhan dengan baik, dengan teliti. Jadi untuk tantangannya sih secara objektif nggak ada sih. Aman. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bisnis Anda menghadapi situasi ketika pelanggan tidak setuju dengan hasil inspeksinya? Nah sejauh ini juga alhamdulillah konsumen saya dari saya memulai bisnis ini sampai sekarang alhamdulillah konsumen tuh selalu trust lah ke kita, dan konsumen juga selalu percaya. Jadi nggak ada namanya konsumen tuh nggak sesuai sama apa yang kita omongin, karena mereka menyewa jasa inspeksi ini karena percaya juga sama kita kan, dan kita juga memberikan feedback yang baik sehingga konsumen tuh udah tahu semua dan percaya gitu. Nah, Selanjutnya tuh, bagaimana Anda mengolah risiko apabila setelah pembelian ditemukan kerusakan yang sebelumnya tidak terdeteksi? Nah itu tantangan kita juga sih kadang, cuman itu hanya sebagian lah. Nah tetap kita tanggung jawab dengan kerusakan yang ada. Ya paling nanti kita kasih garansi lah. Misalkan konsumennya mau sewa jasa inspeksi, terus terjadi mobil tiba-tiba ada kendala di sini, kita akan tanggung jawab kok. Selanjutnya itu pertanyaan yang terakhir, apa strategi jangka panjang yang Anda rencanakan untuk menjaga kepercayaan dan loyalitas pelanggan dalam usaha ini? Oke, yang pertama kita akan memberikan kenyamanan dan kepercayaan konsumen 100%. Dan yang kedua kita akan memberikan garansi itu supaya si konsumen juga nggak takut sama kita. Kita memberikan garansi juga dari jasa inspeksi itu berlaku sampai dia membeli mobilnya, setelah itu dipakai. Nah itu kita memberikan garansi itu selama 1 bulan lah kira-kira. Oke, selanjutnya ini alat yang kita gunakan juga saat penginspeksian. Ini alat pengukur ketebalan cat bodi. Bisa kita lihat guys ya. Di sini kita lihat nih. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini 0,21 artinya mobil ini masih ori guys ya. Di atas 0,21 mobil tersebut berarti ada bekas cetan kayak gini. Bisa kita lihat. Di bagian kap mesin. Nah, 0,24. Artinya mobil ini kap ini bekas cetan guys ya. Nah, satu lagi. Kita lihat di bagian pilar atas mobil. 0,17 artinya ini masih orian. Dan kita kasih lihat lagi yang paling terakhir nih, yang paling ekstrim. Dan ini kita lihat kan, ini yang tadi masih 0,20. Sini kita kasih lihat yang bagian ini. Nih, kita kasih lihat ya. 0,95 artinya mobil ini ketebalan catnya sangat tebal sekali, bisa diindikasikan pernah terhantam motor gitu guys ya. Oke, selanjutnya lagi yang terakhir guys. Oke, selanjutnya yang terakhir pengecekan mobil bekas banjir atau enggak. Bisa kita lihat di dalam kabin mobil.
bisa kita zoom. Nah, bahwasanya mobil ini kan tiang sininya kan masih bersih, nggak ada karat pekat atau kasar. Nah, ini mengartikan bahwasanya mobil ini nggak anti banjir guys ya. Ini mobil bebas banjir pokoknya. Kalau misalkan yang banjir seperti ini guys. Oke, gitu aja tutorial dari gua untuk pengecekan mobil secara visual dan gampangnya guys ya. Buat teman-teman yang mau disewa jaksa inspeksi kendaraan mobil, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini dan bisa langsung nonton aja video-video kita di TikTok. Thank you guys ya. Bye. Terima kasih buat Mas Bayu sudah meluangkan waktunya buat video kita ini. Semoga usahanya makin lancar cepatnya buat Mas Bayu. Amin amin amin. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.